man be in Christ, dalam King James dikatakan he is a new creation, saudara. Tahukah saudara bahwa kita adalah new creation? He is a new creation. He is a new creation. All things, saudara, yang lama, semua yang lama, all things dikatakan have become pass away, have passed away. Jadi dengan kata lain, saudara, all things have passed away. Dosa-dosa kita telah pass away, saudara. Kuasa setan yang memperhambakan kita, yang mempermainkan kehidupan orang percaya, mempermainkan kita dulunya, pass away. Alkitab berkata, all things have passed away. Masalah-masalah kita, Alkitab berkata, have passed away. Saudara, problem kita have passed away. All things yang lama pass away. Dan kemudian dikatakan behold, sesungguhnya, behold, all things have become new. Jadi saudara dikasih Tuhan, all things have become new. Satu new creation, mempunyai satu hidup yang baru. Mempunyai, saudara, kita hidup dikatakan bahwa sebagai new creation, dalam realm yang baru, dalam dunia yang baru, saudara. Di mana tempatnya? Dikatakan in Christ, di dalam Kristus, saudara. Kita hidup dalam realm ini, di mana Alkitab berkata, saudara, kita hidup sebagai more than conqueror. Di realm ini, di dunia yang baru ini, saudara-saudara, kita hidup in Christ. Di realm ini in Christ. Jadi kita hidup, saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan, di mana Alkitab berkata, no weapon fashioned against you shall prosper. Jadi hidup dalam kemenangan. Kita hidup di realm yang baru, lepas dari problem, lepas dari masalah. Sebab Alkitab berkata, if the Son set you free indeed. Kita hidup dalam realm, saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan, yang dikatakan bahwa pintu alam maut tidak dapat mengalahkan gereja Tuhan. Saudara, jadi dikatakan new creation. Kita hidup sebagai new creation. Mengapa begitu banyak orang tidak bisa hidup dalam realm ini, dalam kekristenan yang sesungguhnya? Karena apa, saudara-saudara? Saya katakan, perhatikan kata ini, mereka tidak bisa melihat. Sebab itu Alkitab berkata, see, behold, Yesus telah mati, telah mengalahkan setan, dan engkau tidak lagi dipermainkan oleh kuasa dunia ini. Saudara, engkau ada di realm yang berbeda sekarang, di dunia yang berbeda, dikatakan in Christ. Yang Petrus berkata bahwa ada sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita yang mulia. Di tengah-tengah perjalanan apapun, di gunung, di lembah, maka ada sukacita yang tidak pernah akan habis. Saudara, begitu banyak orang terputar-putar dalam hidup yang lama. Behold, lihatlah, mereka tidak bisa lihat. Saudara, kalau berbicara tentang penglihatan, sudah lihat bahwa suatu waktu ketika Israel, ketika Elisa dikepung oleh tentara Aram akan menangkap dia, Gehazi tidak bisa lihat. Elisa berkata, Tuhan buka mata pelayan ini, dan dia dapat melihat. Ketika dia melihat, dia lihat, wow, yang melindungi mereka lebih banyak dari tentara Aram yang datang untuk menangkap mereka, karena Tuhan buka matanya. Ketika Hagar berteriak-teriak karena tidak ada air, maka Tuhan celikkan matanya dan dia melihat di sampingnya ada sumber mata air. Nah, banyak orang tidak bisa melihat kehidupan mereka di dalam Kristus, in Christ, sebagai new creation. Saudara, maksudnya new creation, kita mempunyai satu kehidupan yang berbeda, satu kehidupan yang baru. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dan banyak orang tidak bisa lihat, sehingga mereka tidak bisa hidup di realm itu, walaupun orang Kristen, saudara-saudara. Sebab itu Alkitab berkata, behold,
Yang mereka lihat hidup mereka yang lama, saudara. Hidup mereka yang lama penuh dengan dosa, saudara-saudara. Sehingga begitu banyak ajaran yang salah dengan hal ini. Tuhan sudah lupa. Bayangkan saudara, jika seorang dia punya ini California dan dia katakan, semua yang engkau lihat aku berikan kepadamu. Dia mempunyai kuasa untuk berikan, saudara. Nah sekarang Tuhan bilang, Abram, semua yang engkau lihat aku berikan kepadamu. Jadi saudara-saudara, as far as your eyes can see, jadi sejauh mata bisa melihat. Mungkin Abraham lihat ke sana gunung, dia lihat ke sana lembah, dia lihat ke sana gurun, saudara. Dia mulai melihat. Tetapi Alkitab berkata, saudara-saudara, Abraham, kalau sudah baca dalam Roma pasal yang keempat, Abraham melihat dengan mata iman, saudara, akan seluruh dunia, barat, timur, utara, selatan. Sehingga Roma 4 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada Abraham akan seluruh dunia, the whole world, Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara, bisa bayangkan saudara, sehingga semua orang yang percaya, apa dia di Cina, apa dia di Indonesia, dia ada di negara mana, dikatakan the seed of Abraham adalah keturunan Abraham. Tuhan berikan bukan secara dia melihat begini, tapi dengan mata imannya dia melihat. Tapi saudara, yang saya mau ingin kita sama-sama lihat, Tuhan berkata, behold, tadi, behold, all things have become new. Jadi kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-13, Tuhan berkata, mana yang engkau lihat, sejauh mata engkau memandang, maka aku berikan kepadamu. Kita kembali dalam ayat kita. Banyak kali yang kita peroleh dalam hidup kita, semua yang kita lihat, saudara. Karena apa? Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa all things have passed away and all things have become new. Dan banyak orang percaya tidak bisa hidup sebagai new creation, hidup di dunia yang Tuhan sudah bawa, yaitu dikatakan in Christ. Dia more than conqueror. Dia hidup berkemenangan setiap hari. Mengapa saudara-saudara? Karena yang dia lihat yang lama. Seperti bangsa Israel, coba lihat, 40 tahun Tuhan harus putar mereka di padang gurun, 40 tahun untuk kasih keluar Mesir di hati mereka. Setiap tantangan datang, mereka berkata di Mesir lebih enak. Kita tidak takut lagi dengan sakit penyakit yang datang, karena kita makin jauh. Karena kita makin jauh, kita makin mengerti siapa saya in Christ. Yang banyak saya berbicara kepada jemaat sebagai chosen generation. Kita makin lihat. Jadi sudah di dalam Kristus kita punya pemikiran yang baru. Kita punya pandangan yang baru. Kalaupun wabah penyakit besar datang, tapi kita punya pemikiran yang baru. Tuhan, saya lebih besar dari itu. Karena saya ada di dalam Kristus. Perlindungannya lebih hebat dan lebih kuat daripada perlindungan dalam dunia ini. Saudara, kalau kita pun lihat bahwa setan merajalela, saudara, kuasa kegelapan merajalela kepada dunia ini, tapi kita in Christ. Alkitab berkata, orang yang berlindung dalam naungan Tuhan, maka dia akan selamat. 10.000 rebah di kiri, 1.000 di kiri, 10.000 di kanan, maka dia hanya menonton saja. Karena dia mulai tahu, makin dia tahu hidup di dalam Kristus, dia tahu siapa Tuhannya, saudara-saudara, maka itu yang lama makin jauh. Tapi selama kita melihat, behold, melihat yang lama, kita terputar di situ. Dan begitu banyak orang percaya mengalami pelayanan yang never end, saudara-saudara, yang tidak pernah end. Dan Alkitab berkata Abraham adalah sahabat Tuhan. Dan banyak orang percaya tidak bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara. Tapi Abraham dikatakan dia sampai Tuhan sendiri. Bagaimana kehidupan Abraham dengan Tuhan? Sampai pun Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, maka Abraham bisa tawar-menawar dengan Tuhan, dengan sahabatnya, dengan Tuhan. Dia tawar-menawar sampai 10. Dari 50 sampai 10 dia tawar. Saya percaya kalau Abraham tawar sampai satu orang, maka Tuhan saya tidak akan binasakan. Tapi hanya sampai 10 Abraham stop di sana.
Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dan dia dikatakan sahabat Tuhan. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Makin hari. Alkitab berkata Abraham makin kaya. Ketika tiba pada Ishak, Alkitab berkata bahwa Ishak pun berjalan makin hari makin kaya, dan orang Filistin cemburu kepada Ishak. Kenapa sudah? Karena Tuhan memberkati Ishak. Pada tahun yang kekeringan Ishak menabur, dan Alkitab berkata Tuhan hasilkan itu 100 kali lipat. Tuhan bisa hasilkan 100 kali lipat. Sudah dikasih. Dan Alkitab katakan, saudara, bahwa saudara di dalam Kristus, yang dikatakan tadi kita adalah new creation in Christ. New creation, all things have become new in Christ. Kita ada di dunia ini, saudara. Ada di realm ini. Dengan arti realm keselamatan. Tuhan sudah selamatkan kita in Christ. Alkitab berkata kita adalah the seed of Abraham. Kita adalah keturunan Abraham di dalam Kristus. Saudara, according to the promise. Heir according to the promise. Adalah ahli waris according to the promise. In Christ. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang katakan, kenapa saya tidak lahir di kerajaan dan saya menjadi orang kaya? Kenapa saya tidak lahir dari orang yang terkaya di rumahnya ini? Tapi saudara dikasih in Christ. Alkitab berkata kita adalah keturunan Abraham. Siapa yang bisa defeat Abraham? Saudara, siapa? Tidak ada. Dia dikatakan the friends of God. Dia adalah sahabatnya Tuhan. Tidak ada yang bisa defeat Abraham. Sudah dikasih oleh Tuhan. Pernah waktu Lot ditangkap oleh beberapa raja, Abraham perlengkapi semua orang-orang yang ada di rumahnya dan pergi bebaskan Lot, kalahkan mereka semua. Tidak ada yang bisa defeat Abraham. Sudah, karena dia punya covenant dengan God Almighty, dengan Allah itu sendiri. Dan karena dia temannya Tuhan, dia punya covenant, dia mempunyai kehidupan yang diberkati. Sehingga Tuhan berkata, lihat barat, timur, utara, selatan, aku berikan kepadamu. Dan hanya kepada Abraham, Roma 4 dikatakan bahwa Tuhan berikan the whole world. Apa Abraham tidak hebat? Sudah, dia temannya Tuhan. Temannya great I am. Apa dia tidak hebat? Dan Alkitab berkata, di place kita sebagai new creation, saudara. Maka di place itu Alkitab berkata bahwa kita adalah the seed of Abraham. Saudara, keturunan orang yang kaya, saudara-saudara. Yang kaya luar biasa. Kita adalah the seed of Abraham. Saudara-saudara. Dan heir, ahli waris according to the promise in Christ. Dan Yesus katakan begini, saudara. My Father greater than all. My Father greater than all. Itu yang Yesus katakan. Jadi dengan kata lain, siapapun yang besar, Soleman yang besar kekayaannya dan hikmatnya, dan siapapun dewa yang engkau bisa katakan dia besar dan hebat, tapi Yesus berkata, my Father greater than all. My Father greater than all. Dan ketika Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, Maria, katakan kepada mereka yang ada di Yerusalem, katakan kepada jemaat yang ada di tempat ini, bahwa saya akan pergi. I go to my Father and to your Father. Tuhan Yesus berkata, saya pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Tuhan Yesus tidak berkata, saudara baca Yohanes 20, Tuhan Yesus tidak berkata, saya pergi kepada Bapakku dan Allahmu. Tapi Tuhan berkata, aku pergi kepada Allahku dan Allahmu. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Tuhan Yesus berkata, dia menjadi Bapa kita. Tuhan Yesus berkata, my Father greater than all. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia menjadi Bapa kita. Saudara. Dan apakah saudara-saudara, dia tidak dapat memberkati saudara? Dia yang punya ini universe. Apakah dia tidak bisa memberkati saudara secara mujizat?
Apakah dia tidak bisa memberkati saudara secara supernatural? Saudara, saudara, coba saudara lihat. Mungkin saudara berkata bahwa ya skill saya tidak punya skill, saya tidak punya kemampuan. Pekerjaan saya hanya begini, setiap hari berpuluh-puluh tahun hanya begini. Bagaimana satu waktu saudara tidak bisa bekerja lagi? Saudara, hanya begini pekerjaan saya. Sejauh itu yang saudara lihat. Akhirnya itu yang saudara peroleh. Tapi sekarang saya ingin mengangkat iman saudara, pandangan saudara. Behold, all things are become new. Sejauh mana engkau bisa lihat? Sebab banyak orang yang mereka lihat hanya seperti itu. Jadi mereka hanya ukur bapa mereka ya seperti manusia biasa. Saudara, sehingga mereka sejauh mana mereka bisa lihat? Lihat, saya punya skill hanya begini, berpuluh-puluh tahun hanya begini. Akhirnya sedang tidak bisa bekerja, sudah dikasih oleh Tuhan support dari orang lain, dari anak-anak atau dari mana. Tapi saudara, di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah taruh kehidupan orang percaya di tangan daripada company saudara. Tuhan tidak pernah taruh kehidupan orang percaya di tangan pemerintah atau di tangan anak-anak saudara, saudara. Tapi Tuhan taruh hidup saudara di tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Dan orang percaya, kalau saudara, saya baca sepanjang Alkitab dan saya temukan bahwa setiap orang percaya mereka meninggalkan emas dan perak kepada anak-anak mereka. Saudara, bukan berarti saudara akan, wah bagaimana itu berkat itu mau datang. Tapi saya ingin mengangkat untuk melihat, menaruh harap kepada Tuhan. Supaya pada waktu kita tidak bekerja lagi, saudara, wah apa yang saya mau buat? Saudara, bagaimana lagi saya? Tapi saudara, orang Kristen, orang percaya sudah diselamatkan, dibayar dengan lebih mahal dari apa yang ada di sorga, saudara-saudara. Yesus yang mati lebih besar dari kekayaan sorga, dari kekayaan ini universe. Dia bayar saudara. Dan dikatakan gospel, Injil adalah kabar baik. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara lihat kehidupan saudara di dalam Kristus, in Christ, satu kehidupan new creation yang sangat-sangat diberkati. Dan banyak orang bilang begini, bagaimana Tuhan mau berkati saya secara supernatural? Bagaimana Tuhan bisa berkati hidup saya? Apakah Tuhan kasih jatuh dari sorga? Ini, saudara, itu banyak orang berpikir, hanya pikirnya sampai situ, sampai dia hidup seperti itu. Saudara, itu bukan kayak suatu pertanyaan yang bodoh. Sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Saya berikan contoh kepada saudara. Misalnya seseorang, saya kasih contoh kepada saudara. Kesaksian yang saya pernah saksikan kepada saudara. Seorang bapak, saudara, dan banyak saksi yang sudah lihat. Ketika dia sakit ginjal, dia sakit ginjal, ginjalnya satu kena tumor, diangkat. Ketika ginjal itu diangkat, maka dalam beberapa tahun kemudian ginjalnya satu lagi gagal. Akhirnya dia tinggal tunggu dicangkok, ada ginjal yang bisa dicangkok. Tapi kemudian dia kenal Tuhan, dia bertobat dan Tuhan sembuhkan dia secara mujizat. Ketika Tuhan sembuhkan dia secara mujizat, bawa ke dokter dan dokter periksa. Saudara, bahwa ginjalnya berfungsi bagus. Dan bukan hanya satu pun yang pernah diangkat, sekarang komplit 2. Saudara. Nah, bagaimana Tuhan lakukan itu? Sama dengan saudara, bagaimana Tuhan bisa berkati saya secara supernatural? Bagaimana Tuhan bisa berkati saya secara mujizat? Sama dengan pertanyaan, bagaimana Tuhan tambah ginjal 1, saudara-saudara? Tapi itu satu kenyataan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan begitu banyak kesaksian. Di mana kalau sudah lihat dalam Alkitab, orang yang buta sejak lahir, Tuhan ambil tanah dan taruh tanah itu diludahi dan kemudian ditaruh di matanya. Dan tidak ada bola matanya. Bagaimana Tuhan sembuhkan itu, saudara? Bagaimana Tuhan bisa taruh mata? Tapi itu terjadi dan saudara percaya. Waktu saya ke pengerja di Tondano, sudah Bapak Pendeta Awi, ada seorang perempuan, tidak begitu perempuan kecil, saudara. Mereka panggil dia, ada satu sama nama di sini, kakak namanya, dari Sangir, saudara. Dia dari Sangir kemudian dia praktek di Tondano.
Tapi dia disangar di desa, dia jatuh di kebun, maka perutnya tertusuk bambu kena di perut, saudara-saudara, dan kemudian sampai kena di kandungannya. Tapi karena pengobatan di rumah sakit yang di desa begitu, kemudian dia infeksi dan ketika dioperasi dokter berkata, maaf, kandungannya harus diangkat. Kemudian kandungannya diangkat. Sesudah itu dia terima Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia serahkan diri untuk sekolah Alkitab, dia praktek di Tondano. Waktu itu saya pengerja di sana. Saya baru pulang dari Beji. Dan saudara-saudara, tidak begitu lama kemudian ada seorang hamba Tuhan dari Sangir lamar dia dan mereka menikah. Tapi hamba Tuhan sudah tahu bahwa dia kandungannya sudah diangkat. Ketika mereka menikah, mereka ada dalam pelayanan. Satu waktu sudah dikasih oleh Tuhan bahwa perutnya mulai besar. Dipikir cancer, dia tidak tahu itu kalau baby, dia pikir cancer. Karena suami istri sudah tahu bahwa dia tidak bisa melahirkan, kandungannya sudah diangkat. Saudara-saudara. Tetapi ketika diperiksa dokter, mereka kaget. Karena pikir makin hari makin besar, ini cancer ini, ada kelainan dalam tubuhnya. Here we go!